Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pahala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dapat memenuhi undangan dari panitia amalan bulan Ramadan Masjid Ngijon untuk mengisi kultum pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan mengisi kultum dengan judul Dahsyatnya Keutamaan dan Manfaat Puasa. Materi ini saya ambil atau saya kutip dari video yang diunggah atau yang diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah. Mengetahui keutamaan dan manfaat puasa dapat menjadi motivasi dan motivator untuk menjalankan ibadah puasa. Dapat kita bahasakan, jika kita ingin menjalankan suatu ibadah, alangkah baiknya kita cari tahu keutamaannya, karena keutamaannya ini nanti dapat mendorong untuk selalu semangat menjalankan. Semisal mau rajin bersedekah, kita cari tahu keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, kita cari tahu keutamaan sholat malam. Mau berbakti kepada orang tua, kita cari tahu keutamaan berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Bahkan keutamaan ini dianjurkan oleh para ulama dan diulang-ulangi. Kadang-kadang ada sebuah hadis kita tersentuh justru setelah 7 kali atau 10 kali dibaca. Itu merupakan hal yang wajar. Keutamaan puasa, poin yang pertama yaitu disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi, yang artinya puasa itu adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai dari salah seorang kalian untuk perang. Saya ulangi, puasa itu adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai dari salah seorang kalian untuk perang. Artinya kita dapat menangkis hal-hal atau perilaku yang dapat mendorong masuk ke neraka dengan melakukan puasa. Sebagaimana kita menjalankan 1 hari puasa di jalan Allah, entah itu puasa sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis selanjutnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 2480, Imam Muslim 1153, yang artinya barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa pada hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, kata para ulama. Baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Mari kita jalankan puasa sunnah mulai dari puasa Senin dan Kamis. Mumpung kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, serta umur kita tidak dimulai dari sekarang, maka akan kita mulai kapan? Lalu poin yang ketiga,
Doa orang berpuasa diijabah. Apa yang disampaikan selama menahan diri mulai dari azan subuh sampai waktu berpuasa, sampai waktu berbuka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga lafadznya Ibnu Majah nomor 1753 yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka sampaikan hajat yang paling tinggi. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang berpuasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasa. Lalu poin berikutnya, mereka akan mendapat satu kem istana di surga, dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Dalam hadis nomor 1896 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152 yang artinya, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang berpuasa, kemudian mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun, tanpa mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk pintu tersebut, maka pintu tersebut ditutup, sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk selain mereka sendiri. Kata ulama, hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak. Ada 8 pintu surga. Dalam hadis yang sahih dikatakan dan akan dipenuhi oleh manusia. Tapi ada satu pintu dikhususkan bagi orang yang rutin berpuasa, sehingga tidak ada orang lain masuk di pintu itu, karena pintu-pintu yang lain semua orang bisa masuk. Ini dikhususkan merupakan makna yang pertama. Makna yang kedua adalah setiap muslim yang mengerjakan semua ibadah, maka dia bisa memiliki istana di setiap pintu gerbang. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, dan seterusnya. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu itu?" Dan kata Nabi SAW, "Ada. Dan aku berharap kamu salah satunya, karena semua jenis ibadah maksimal dikerjakan maksimal oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu." Itu yang dimaksud di sini. Lalu yang poin manfaat puasa, kata Abu Bakar radhiyallahu an, di antara manfaat spiritual yang terdapat pada puasa adalah puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan dirinya, menumbuhkan karakter-karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya, khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama apa yang hendak dicapai setelah berpuasa, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka makna bertakwa adalah patuh dan tunduk. Dan puasa ini yang bisa membuat jiwa seseorang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap akan ada godaan makan, godaan minum, godaan syahwat, maka
ia menepis karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manfaat sosial dari puasa di antaranya adalah yang pertama yaitu puasa membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin dan bersatu, mencintai keadilan dan persamaan, menumbuhkan perasaan sayang dan moral atau akhlak yang baik, sebagaimana ia melindungi masyarakat dan segala macam kejahatan dan kerusakan. Tanpa kita sadari dan semestinya kita menyadarinya, kalau Ramadan merupakan lembaga trainer masal yang sangat besar, di mana trainernya itu pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa taala, para staf-stafnya semua malaikat, dan kita kemanapun di bulan Ramadan semuanya orang lagi berpuasa. Dan syaratnya semua sama, mereka tahan makan dan minum serta menahan syahwat dari subuh sampai maghrib. Dari segi kesehatan dikatakan manfaat-manfaatnya, puasa membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa-sisa makanan dan kotoran-kotoran, serta dapat meringankan tubuh dari himpitan, kegemukan, dan berat badan karena lemak. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, berpuasalah maka kamu akan sehat, yang disebutkan Ibnu As-Sunni dan Abu Nuain dan Asyuti menghasankannya. Umumnya jika kita lihat secara global, memang kita temukan puasa itu sangat sehat. Apalagi memang pola makan diatur sahur sebelum subuh dan makan setelah maghrib. Demikian kultum tentang dahsyatnya keutamaan dan manfaat puasa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan serta dapat menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam saya menyampaikan kultum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.